Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting sebagaimana informasi yang pernah kita share di channel ini bahwa honorer usia 20 tahun dan masa kerja 1 tahun masih bisa jadi ASN dengan syarat tertentu. Nah Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya muncul pertanyaan, apakah hal ini benar atau tidak? Nah untuk memastikan benar atau tidak, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Program penghapusan tenaga honorer di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Kenapa jadi sorotan? Karena memang penghapusan ini bila tidak dimaknai dengan benar, maka jelas ini adalah menjadi satu kekhawatiran Bapak Ibu honorer. Nah, tentunya kalau kita sudah banyak memperoleh informasi terkait dengan program penghapusan ini, yang notabene nantinya ini akan dialihkan menjadi ASN, maka penghapusan bukanlah suatu hal yang diragukan. Meskipun bukan hanya isu atau rumor belaka, program tersebut memang telah berlangsung dan menjadi program pemerintah yang mendapat perhatian khusus. Ingat Bapak Ibu ya, ini disampaikan ya, meskipun bukan hanya isu atau rumor belaka. Program tersebut memang telah berlangsung lama dan menjadi program pemerintah yang mendapat perhatian khusus. Nah, tentunya ini pertanyaan, lalu sejak kapankah ini diberlakukan kalau memang sudah berlangsung lama? Nah, Bapak Ibu, tentunya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengangkatan honorer atau perekrutan CPNS ya menjadi ASN, maka jelas itu adalah bentuk dari perhatian pemerintah untuk mengikis atau menghapus honorer. Nah, tentunya dengan pengangkatan atau perekrutan ASN baik CPNS maupun P3K, ini juga adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat derajat honorer menjadi ASN. Banyaknya jumlah tenaga honorer yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang merata menjadi alasan utama mengapa program penghapusan tersebut dicanangkan. Nah, tentunya ini juga satu alasannya karena memang dipandang dari sisi penghasilan atau pendapatan para honorer, memang benar belum layak dari kata sejahtera. Karena apa yang didapatkan selama honorer ini jauh dari kata cukup. Adanya kesenjangan ini membuat para tenaga honorer merasa tidak adil dan merasa dirugikan. Kenapa? Karena memang dari sisi volume pekerjaan ya menyamai volume pekerjaan para ASN, namun dari sisi lain tidak akan sama, terutama kesejahteraan demikian dengan statusnya. Jadi untuk melaksanakan program penghapusan tenaga honorer, pemerintah telah membuat berbagai aturan baru. Salah satunya adalah Surat Edaran Menpan RB nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 2022. Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada bulan Mei 2022, diatur bahwa tenaga honorer paling tidak harus dihapus pada tanggal 28 November 2023. Dengan demikian, di Indonesia hanya akan ada dua status kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi itu saja nantinya yang diakui status kepegawaian yang ada di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, hanya PNS dan P3K. Jadi selain itu ada 7 kategori tenaga honorer yang akan dihapus ya. Ini akan dihapus dari database BKN karena memang menurut syaratnya ini tidak sesuai dalam hal syarat pengangkatan honorer menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Jadi itu alasannya Bapak Ibu kenapa bisa dihapus,
Namun penghapusan yang dimaksud bukan berarti di PHK, tetapi diautkan dari database BKN karena memang tidaklah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yaitu tenaga kebersihan, satuan pengamanan pengemudi masa kerja 1 tahun, kemudian usia di bawah 20 tahun, usia di atas 56 tahun, dan tidak memiliki keterangan ijazah. Ya, jadi itulah kategori honorer yang diautkan dari database BKN. Nah, tentunya ada solusi lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan bersama dengan Menpan RB Abdul Azhar Anas bahwa yang tidak yang tidak terekrut nantinya menjadi ASN maka bisa ke tenaga ahli daya atau yang disebut dengan outsourcing. Namun, usia dan masa kerja bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam penghapusan tenaga honorer. Ada beberapa faktor lain seperti kualifikasi pendidikan, kebutuhan organisasi, serta kemampuan kerja yang menjadi pertimbangan utama. Nah, berbicara soal kualifikasi pendidikan, nah di sini juga disampaikan tanya bahwa yang dicoret atau diautkan dari database BKN termasuk honorer yang tidak memiliki keterangan ijazah. Berarti kalau tidak memiliki keterangan ijazah berarti ini diragukan dari sisi kualifikasi akademik. Jadi ada beberapa faktor lainnya ya seperti yang disampaikan tadi dan ini juga adalah benar masuk akal logis kalau memang faktor ini menjadi penghambat bagi Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentu saja para tenaga honorer yang telah memberikan kontribusi pada negara merasa dilema dengan keputusan ini. Namun, keputusan ini juga menjadi polemik karena bertentangan dengan amanat Surat Edaran Menpan RB nomor B garing 185 garing MTTSM titik 02.03 2022. Bima mengatakan bahwa karena bertentangan, maka tenaga honorer bisa saja dihapuskan. Namun pemerintah menawarkan solusi mekanisme outsourcing atau alih daya untuk tetap memberikan kesempatan kepada honorer untuk bekerja di pemerintahan. Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah masih belum memutuskan apapun terkait dengan posisi tenaga honorer di Indonesia. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang ditunggu karena memang nantinya pemerintah akan mengambil satu keputusan terkait dengan nasib honorer ini. Jadi hal ini membuat para tenaga honorer sedang merasa khawatir dan tidak mengetahui nasib mereka di masa yang akan datang. Namun sebenarnya apa itu tenaga honorer? Tentunya tenaga honorer adalah pekerja yang bekerja di instansi pemerintah atau badan usaha milik negara atau BUMN tanpa status sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Itulah yang disebut dengan tenaga honorer. Mereka biasanya ditempatkan pada posisi-posisi yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi dan dibayar dengan gaji yang relatif rendah. Artinya tidak sesuai dengan kata layak pada dasarnya. Dalam kasus penghapusan tenaga honorer di Indonesia, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya perlindungan bagi para tenaga honorer. Jadi sebagai pekerja yang tidak memiliki status sebagai PNS, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan PNS, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan tenaga honorer di Indonesia ini memang penting ya untuk diterapkan. Namun pemerintah harus memastikan bahwa para tenaga honorer yang dihapus akan mendapatkan solusi alternatif yang adil dan menguntungkan bagi mereka. Jadi dalam konteks ini, outsourcing atau alih daya bisa menjadi solusi yang baik. Tentunya ini tidak diberlakukan semua honorer Bapak Ibu ya. Khusus tadinya yang telah disampaikan bahwa bagi honorer yang tidak bisa tercover menjadi ASN P3 maupun CPNS, walaupun sudah terdata dalam database BKN tetapi diautkan dari database BKN. Bukan berarti dipecat atau di PHK, tetapi digiring ke solusi lain yaitu solusi tenaga alih daya atau yang disebut dengan outsourcing. Namun pemerintah juga memperhatikan kualifikasi dan kemampuan kerja para tenaga honorer yang di-outsourcingkan agar tetap menjaga kualitas pelayanan secara publik. Kesimpulannya, program penghapusan tenaga honorer di Indonesia ini telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir ini.
Meskipun bukan hanya isu atau rumor belaka, program tersebut memang telah berlangsung lama dan menjadi program pemerintah yang mendapat perhatian khusus. Jadi hingga saat ini pemerintah masih terus mengembangkan inovasi agar jalan terbaik bisa diperoleh bagi honorer. Namun bagi Bapak Ibu honorer yang tidak bisa jadi ASN P3K, tenang saja karena memang tetap ada atau tetap bisa mengikuti seleksi CPNS 2023. Tentunya bagi yang memenuhi syarat kalau tidak ada jalan dari sisi kualifikasi akademik. Demikian informasi terkait dengan hal ini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.